Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Masih dengan kitab Al-Bayanu wa Tabyin, dan sekarang udah nyampe pada halaman 5. Dan di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah tentang perdebatan antara Abu Hanifah melawan seorang yang ateis. Langsung saja kita baca teks dalam kitabnya. Munadharatu Abi Hanifata ma'a Dahriyah. Perdebatan antara Abu Hanifah dengan sekte Dahriyah. Siapakah Abu Hanifah? Mungkin sedikit biografi tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu memiliki nama lengkap Nu'man bin Tsabit. Beliau adalah ulama fikih generasi paling awal, dan beliau merupakan pendiri daripada mazhab Hanafi. Beliau juga merupakan seorang tabi'in. Karena apa? Karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik, dan juga bertemu dengan beberapa peserta perang Badar. Beliau lahir di Kufah pada abad 1 Hijriah dan meninggal di Baghdad, yaitu pada abad 2 Hijriah. Beliau Abu Hanifah itu tidak hanya ahli di bidang fikih saja, tetapi juga ahli dalam ilmu tauhid, kalam ataupun teologi. Termasuk salah satu dari guru-guru beliau yaitu adalah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Beliau berguru kepadanya itu sekitar 18 tahun. Dan ketika nyantri kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, usia Abu Hanifah itu masih muda sekali, yaitu sekitar 22 tahun. Dan ketika salah satu kerabat dari gurunya, yaitu kerabat Syekh Hamad yang berada di Basroh, wafat, gurunya itu Syekh Hamad merasa cukup dengan mewakilkan kerabatnya kepada digantikan dengan Abu Hanifah. Jadi pengajar, mufti, dan pengarah dialog. Termasuk ketika mengemban tugas itulah Abu Hanifah mendapati banyak pertanyaan yang datang kepadanya. Dan juga Abu Hanifah itu sering sekali berdebat dan mengalahkan kaum-kaum ateis dan menggunakan hujah-hujah dengan dalil-dalilnya. Termasuk istimewanya adalah bantahan tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah ketika ia masih remaja ataupun masih muda. Padahal beliau itu baru benar-benar menggantikan gurunya itu kelak ketika berusia umur 40 tahun. Dan banyak sekali kisah-kisahnya ditulis di dalam kitab Fathul Majid, yaitu karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini sedikit pengenalan tentang biografi Abu Hanifah. Lalu siapakah Dahriyah? Jadi di sini dituliskan Az-Zahriyatu hum firqatun ay jama'atun yunkiruna wujuda sonai arolil alami wa yakuluna biqadamid dahri wa la yu'minuna billah. Jadi Dahriyah itu adalah sebuah firqah, sebuah golongan ataupun jamaah yang ingkar terhadap adanya pencipta. Jadi Dahriyah itu meyakini bahwa alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Termasuk tidak iman ataupun tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sekarang ya bisa dibilang dia itu adalah seorang ateis, ya. Cuma sebenarnya ateis itu kan banyak ya, banyak macam-macamnya.
ada ateisme, ada non-teis, antiteis, apateis, agnostik ataupun ignostik. Itu kan hampir mirip-mirip, cuma berbeda istilah, juga berbeda pengertian. Jadi kalau ateis atau ateisme, definisi umumnya itu kan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Berbeda dengan non-teis. Kalau non-teis itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak pakai Tuhan. Jadi beratnya, ayo kita diskusi tentang alam semesta tapi non-teis. Berarti diskusi tapi tidak membicarakan tentang Tuhan. Makanya Buddha itu kadang disebut dengan agama non-teis. Jadi ini membahas suatu masalah tapi tanpa menyangkut pautkan dengan Tuhan. Itu namanya non-teis. Beda lagi dengan antiteis. Kalau antiteis itu punya kecenderungan provokatif, tidak sekedar tidak percaya, tapi juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Jadi antiteis itu sebenarnya adalah seorang yang ateis tapi yang aktif, yang sudah kuat. Kalau ateis kan cukup tidak percaya, ya intinya dirinya itu tidak percaya adanya Tuhan, dan tidak perlu diomong-omongkan kepada orang lain ataupun digembor-gemborkan. Tapi beda dengan antiteis. Kalau antiteis itu sudah tidak percaya dengan Tuhan, tapi juga menyerang dengan doktrin-doktrin ketuhanan. Makanya Dajjal itu dikatakan dalam Kristen itu disebut antikris ataupun antikristus, anti-Mesia. Ada lagi yaitu apateis. Kalau apateis itu adalah ateisme praktis. Misalnya kamu itu ngaku percaya sama Allah, tapi kamu juga maling, Quran dikorupsi, ngakunya ya beragama, ngakunya Islam, tapi ya mendem, ya main perempuan. Jadi batinnya ngaku tentang keberadaan Tuhan, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang mempunyai Tuhan, tidak mencerminkan sebagai orang yang bertuhan. Termasuk KTP-nya Islam, tapi ya tidak pernah sholat, Jumatan ya tidak pernah. Nah, ini disebut dengan apateis. Beda lagi dengan agnostik. Kalau agnostik itu sifatnya skeptis, tidak percaya orang bisa memahami Tuhan dengan akalnya. Sifatnya itu cenderung epistemologis, yaitu bersifat pengetahuan. Jadi mereka itu mengatakan yang kamu sembah itu bukan agama, bukan Tuhan, tapi persepsimu, definisimu sendiri akan Tuhan. Dan ini mungkin beberapa istilah yang hampir mirip-mirip dengan istilah ateis ya. Dan sebenarnya golongan Dariyah itu lebih ke antiteis ya, karena dia juga menyerang doktrin-doktrin Islam, doktrin-doktrin agama, suka berdebat, ingin mengalahkan para ulama yang mengaku percaya kepada Tuhan ya. Ini sifat dari sekte Dariyah atau golongan Dariyah. Dan kenapa dinamakan Ad-Dariyah? Jadi sebenarnya Ad-Dariyah itu diambil dari kata Ad-Dahr, yang artinya adalah masa ataupun waktu.
mereka dinamakan golongan Dahriyah karena mereka meyakini bahwa yang mematikan makhluk tidak lain hanyalah karena masa ataupun waktu, karena berjalannya waktu. Dan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, Imam Al-Ghazali mengidentifikasi mereka itu adalah sekelompok filosof zaman dahulu yang menolak kewujudan Allah yang maha menciptakan alam. Dan mereka ini juga termasuk dari kelompok zindik. Itu adalah pernyataan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 35. Ya mungkin itu sedikit wawasan tentang siapakah Dahriyah. Ya kembali lagi pada kisahnya. Dituliskan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Dahriyah ja'a fi zamani Hamadin Saykhi Abi Hanifata wa alzama jami'al ulama'i min jihadi wujudillahi bila makanin. Jadi diceritakan bahwasanya Dahriyah itu datang pada zaman Syekh Hamad, yaitu guru daripada Abu Hanifah. Dan ia telah berhasil membungkam ulama-ulama melalui satu pertanyaan, yaitu tentang perihal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak memiliki tempat. Dan di sini itu dia belum merasa puas dan ia ingin kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut, tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaan darinya. Waqala hal baqiya min ulama'ikum ahadun. Dahriyah bertanya, masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian? Ini dengan nada menantang ya. Ya maksudnya yaitu adalah masih adakah yang tersisa ulama yang mempunyai pemahaman bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Qalu baqiya Hamadun. Ya, karena di sini Dahriyah itu datang ke sebuah kerajaan, maka ia bertanya kepada kepada seorang menteri. Dan akhirnya para menteri pun menjawab, iya masih ada, yaitu Hamad. Faqala ad-Dahriyu lil khalifah ahdirhu ayyuhal khalifah liyatakallama ma'iya fad'ahu. Dan akhirnya Dahriyah pun berkata kepada khalifah, wahai khalifah, hadirkanlah dia, yaitu Hamad, kepadaku supaya aku bisa berdiskusi dengannya, bisa berdebat dengannya. Dan akhirnya pun sang khalifah memerintahkan menterinya untuk mengundang Syekh Hamad untuk hadir berdebat ataupun berdiskusi dengan Dahriyah. Faqala amhiluni al-lailata falamma asbaha ja'ahu Abu Hanifata wa kana suhiron liyatakallama ma'ahu. Setelah sang menteri diperintah untuk mengundang Hamad, akhirnya sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang khalifah untuk berdebat dengan ateis tersebut, yaitu Ad-Dahriyah. Tetapi karena Syekh Hamad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu senggang, yaitu semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah kalah di hadapan sang khalifah. Akhirnya pagi harinya sebelum berangkat, Syekh Hamad mendatangi Abu Hanifah, yaitu seorang murid kesayangannya, yang ketika itu usia Abu Hanifah masih sangat muda sekali. Fara'ahu mahmuman fasa'alahu anidzalik. Dan ketika Syekh Hamad mendatangi Abu Hanifah melihat raut wajah gurunya, yaitu Syekh Hamad, seperti seseorang yang
putus asa, seperti memiliki beban besar. Maka Abu Hanifah pun bertanya, "Kenapa Anda kelihatan putus asa, wahai sang guru?" Faqala, "Kaifal ahtanimu wa qad du'aitu ila takallumi ma'a dahri wa qad lazima jami'al ulama'i wa ra'aitu al-barahata ru'ya munkara." Gurunya menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa sedangkan aku diminta menghadap sang khalifah untuk berdebat dengan seorang yang ateis, yaitu Dahriyah, yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku juga bermimpi tidak enak semalam." Faqala ma hiya. Lalu Abu Hanifah pun bertanya, "Mimpi apakah itu?" Qala, "Ra'aitu daron wasi'atan muzayyanatan wa fiha syajaratun muthmiratun fa kharaja min rukni dari hinzirun fa akala thamara wal waraqa wal ahsana hatta lam yabqa ila aslu tilka sajarah fa kharaja min asliha asadun fa qatala hinzir." Gurunya pun menjawab, Syekh Hamad pun menjawab, "Aku bermimpi melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang di dalamnya tertanam pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun, dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama, dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." Faqala Abu Hanifata, "Inna Allaha alamani ilma ta'bir, fahadhi ru'ya khairun lana syarrun li'adaina. Falau azinta li fi ta'biriha la'abbartuha." Abu Hanifah berkata, "Wahai guruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu ta'bir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan aku menafsirkannya, sungguh aku akan melakukannya." Faqala Hamadun, "Abir ya Nu'man." Syekh Hamad pun berkata dengan rasa tidak sabar, "Tafsirkanlah mimpi itu, wahai Nu'man." Ya, karena Abu Hanifah itu kan nama aslinya Nu'man. Karena itu gurunya pun memanggilnya dengan sebutan Nu'man. Faqala, "Ad-darul wasi'atu al-muzayyanatu darul Islam, wa syajaratul musmiratu al-ulama, wa asluha al-baqi anta, wal hinziru ad-dahriyu, wal asyadu alladhi yuhlikuhu ana. Fa'adhaba ana ma'aka fabibarakati himmatika fahadrotika atakallamu ma'ahu wa alzamahu." Akhirnya Abu Hanifah pun mulai mengartikan ataupun menafsirkan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah Dahriyah, seorang yang ateis, dan singa yang membunuhnya adalah aku. Maka berangkatlah engkau dengan membawaku. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, aku memiliki kesempatan untuk berbicara dengan seorang ateis itu. Fafariha Hamadun, thumma qama min sa'atihima ila masjidil jami', faja'al khalifatu wajtama'an nasu bimajlisi Hamadin fi dhalikal masjid, wa waqafa Abu Hanifata bikhidaihi tahta saririhi rafi'an na'lahu wa na'la syaikhihi. Setelah Syekh Hamad mendengar keterangan ataupun penafsiran dari Abu Hanifah, maka Syekh Hamad senang bukan main.
Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu, Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Dan sang ateis ataupun Dahriyah pun telah tiba di sana dan langsung menuju singgasana. Waqala man al-mujibu li su'ali. Dan Dahriyah berkata, siapa ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Faqala Abu Hanifata, ma hadzal qaul? Sal, faman ya'lam yujibuka. Abu Hanifah pun berkata, apa-apaan ini? Pertanyaan macam apa itu? Bertanyalah. Silakan bertanya. Ketika nanti ada seseorang yang tahu, maka dia yang akan menjawabnya. Qala, wa man anta ya sobi? Tatakallamu ma'ya. Kam min dzawil asnanil kibari wal ama'imil azimati wal ashabi ziyabil fakhirati wal akamil wasi'ati qad ajazu anni. Fa kaifa anta tatakallamu ma'ya ma'asihuri sinika wa haqarati nafsika. Dahriyah pun bertanya, siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Faqala ma wada'allahu al-'izza wa rafi'ata lil ama'imil 'azimati wa thiyabil fakhirati wal akamil wasi'ati walakin wada'aha lil ulama. Abu Hanifah menjawab, Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar. Allah tidak meletakkan kemuliaan kepada orang yang berbaju mewah. Akan tetapi Allah meletakkan kemuliaannya untuk para ulama. Qala hal anta tujibu su'ali? Dahriyah bertanya, jadi engkau yang mau menjawab pertanyaanku? Qala na'am ujibuka bitaufikillah. Abu Hanifah pun menjawab, iya benar, aku yang akan menjawab pertanyaanmu dengan pertolongan dari Allah. Faqala hal Allahu mawjudun? Dahriyah bertanya, apakah Allah itu ada? Qala na'am. Abu Hanifah pun menjawab, ya Allah itu ada. Qala aina huwa? Dahriyah bertanya kembali, di mana Allah berada? Qala la makana lahu. Imam Abu Hanifah menjawab, dia Allah tidak membutuhkan tempat. Qala wa kaifa yakunu mawjudun la makana lahu. Dahriyah berkata, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Qala lihadza dalilun fi badanika. Abu Hanifah menjawab, buktinya ya ada di badanmu sendiri. Qala ma huwa? Dahriyah berkata, apakah dalilnya? Qala hal fi jasadika ruhun? Abu Hanifah bertanya, apakah di dalam jasadmu terdapat ruh? Qala na'am. Dahriyah pun menjawab, ya, di dalam jasadku terdapat ruh. Qala aina ruhuka? Fi ra'sika am fi batnika am fi rijlika? Abu Hanifah bertanya kembali, di manakah ruhmu? Apakah ia berada di kepalamu atau di perutmu atau mungkin bahkan di
kakimu. Fatahayyara dahriyu thumma da'a Abu Hanifata bilabanin. Akhirnya sang ateis itu pun, yaitu Dahriya, merasa bingung ataupun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Kemudian Abu Hanifah meminta segelas susu. Wa qala afi hadzal labani samnun. Abu Hanifah bertanya kembali, apakah susu ini memiliki lemak? Qala na'am. Dahriya pun menjawab, iya, benar, susu itu mengandung lemak. Qala aina makanu samnika fi a'lahu am fi asfalihi. Abu Hanifah pun bertanya, di manakah tempat lemak tersebut? Ataukah di atas atau di bawah? Fatahayyara ad-dahriyu. Maka lalu kemudian Dahriya pun kebingungan kembali. Faqala Abu Hanifata kama la yujadu lirruhi makanun fi badani wala lisamni makanun fi labani kadzalik la yujadu Allahu fil kauni makanun. Abu Hanifah lantas berkata, sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya, Allah pun tidak memiliki tempat di alam semesta. Tsumma qala ad-dahriyu fama kana qablallahi wa ma ba'dahu. Tanya sang ateis untuk kedua kalinya, lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Qala Abu Hanifata la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Abu Hanifah menjawab, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya maupun sesudahnya. Qala kaifa yutasawwaru mawjudun la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Dahriya pun berkata, bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu yang tak memiliki awal dan sesuatu yang tak memiliki akhir. Qala lihada dalilun fi badnika aidun. Abu Hanifah pun berkata, ini dalilnya juga ada di badanmu. Qala fama huwa. Dahriya bertanya, apakah itu dalilnya? Qala fama qabla ibhamika wa ma ba'da hinsirika. Abu Hanifah bertanya, apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Qala la syai'a qabla ibhami wa la syai'a ba'da hinsiri. Dahriya menjawab, tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. Qala faqadzalika Allahu la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Abu Hanifah pun berkata, maka seperti itulah Allah, tidak ada sesuatu sebelumnya ataupun setelahnya. Qala baqiyat mas'alatun wahidatun. Sang ateis Dahriya berkata, masih ada satu pertanyaan lagi. Qala ujibu anha insyaallahu ta'ala. Abu Hanifah berkata, ya, akan aku jawab insyaallah. Qala ma sa'nullahi al'an. Dahriya bertanya, apa pekerjaan atau perbuatan Allah sekarang? Qala innaka akasta al-amro yambaghi an yakuna al-mujibu fawqal mimbar
wasailu tahtal mimbar fa ujibu su'alaka in nazalta. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab, tetapi dia memberikan sebuah persyaratan. Engkau kebalik, wahai Daria. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya mau menjawab seandainya kau bersedia turun dari singgasana dan aku naik ke atas singgasana. Fanazala ad-dahriyu wa sa'ida Abu Hanifata ala mimbar. Dan akhirnya Dahriya pun turun dari singgasana dan Abu Hanifah menggantikan menduduki singgasana. Falamma jalasa alaihi sa'alahu fa'ajabahu biqaulihi sya'nullahi al'an isqatul mubattili mithlika minal a'la ilal adna wa is'adul muhiqqi misli minal adna ilal a'la. Setelah Abu Hanifah menduduki singgasana, akhirnya Abu Hanifah pun menjawab pertanyaan dari Dahriya. Pekerjaan atau perbuatan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar, yang hak, sepertiku dari bawah ke atas. Fathul Majid Sarhud Daril Farid Shahifah 7. Allahu alam bisawab.